Jadi kopi dulu lah. Oh ya, oke. Kopi hitam Arabica. Arabica nih. Jenis Jenis Arabica. Di kita tuh Arabica sama Arabicanya. Bukan Arabica. Arabica, Robusta. Robusta dan Arabica. Sebenarnya Arabicanya Malapi. Dan banyak turunannya. Apa-apa guys. Jadi ada informasi apa nih yang terbaru nih? Kira-kira setelah pilkada udah lewat nih. Obrolan jangan pilkada melulu kan, kita udah lewat nih. Si Gubernur udah jadi Mulyadi, terus Cianjur. Jadi gini, kalau bicara Cianjur itu ada istilah Cianjur Kamari, Cianjur Kiwari, jeung Cianjur Makuk nah. kalau lain akan datang Ya, tuh. akan datang. Nah, jadi Kamari, Kiwari, pantas dino dia. yang akan datang jadi kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Jadi istilah itu sering diperdengarkan oleh masyarakat Jaya sendiri. Iya. Jadi setelah pilkada lewat, otomatis nunggu pelantikan. Tapi kan dinamika kehidupan berjalan terus, termasuk ini teh banyak kalau di luaran mah masalah macam-macam lah, salah satunya masalah budaya di Cianjur ini. Cianjur salah satunya yang jadi concern beberapa warga masyarakat. Ya. Budaya. Jadi budaya teh anggapan kita mah lebih ke keseniannya. Budaya ini anggapan umum. Kalau nanya budaya teh kesenian, reog, calung, kawi. Tapi padahal mah bukan itu ya. Budaya lebih luas dari kesenian, Pak. Jadi kesenian salah satu Ya, di dalamnya. yang dipelajari dalam budaya itu tingkah laku, perilaku, adat istiadat, kebiasaan itu meliputi itu. Jadi di dalamnya masuk adalah tadi nilai seni ya. Jadi budaya ada nilai-nilai. Terus kemudian di dalamnya ada satu karya kan. Seni, misalnya seni tradisi. Oh, makanya selalu di ini ya, seni dan budayanya. Kebiasaan, adat istiadatnya, Oh iya. perilaku gitu kan yang melatar belakanginya. Di dalamnya satu karya seni. Jadi Selain seni di dalam kehidupan sosial, contoh yang di itu budaya apa aja Bang? Korupsi budaya bukan? Bukan. Oh jadi budaya biasanya memiliki satu konotasi yang positif. Oke. Biasanya gitu. Jadi budaya itu perilaku masyarakat yang dilakukan secara bukan kontinu ya, terus menerus dan berkonotasi positif. Jadi kalau ada orang yang ngomong budaya korupsi berarti tidak tepat ya. Tidak. Jadi kalau budaya mah apa ya? Harus mengandung satu nilai-nilai. Nilai ya. Nilai-nilai. Budi dan daya, Pak. Oh iya. Kan dulu mah ada budi pekerti. Budi dan daya hasil. Jadi satu budaya itu atau kebudayaan ada hasil dari sebuah proses gitu. Iya. Proses tumbuhnya budi dan daya manusia gitu di dalam berinteraksi dengan kehidupan gitu. Itu melahirkan nanti tradisi. Kemudian ya kesenian juga itu. Oh, di tataran kenegaraannya, pemerintahan ada kementeriannya yang mengatur soal kebudayaan. Yang ya sekarang kan? ini ya, sekarang ya terpisah kan? Kementerian apa direktorat? Kementerian Kebudayaan. Berarti
dengan kata lain pemerintah kita sangat concern ke situ ya, Iya. ngurusin budaya ya. Ya. Jadi kan sekarang begini Pak, ada semacam sebuah orientasi ya bahwa pembangunan yang berbasis budaya gitu. Kita juga secara utuh belum paham gitu, ya belum memahami secara utuh bagaimana sebuah konsep pembangunan yang berbasis budaya itu. Tapi budaya kan selalu berkembang ya, tidak stuck di Dinamis. Ya. Jadi Dinamis. ada penambahan pengurangan, dinamis lah ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau ya kebutuhan yang di itu apa warga yang pelaku budayanya ya. Ya. Misalnya naonnya kesenian, sebut kesenian aja. Dulu kita kalau ke tempat hajatan nikahan pakai degungan Pak, Tegungan ya. degungan terus apa lagi? Pokoknya budaya-budaya. Kalau Kalau konteks Pasundan ya, Iya. orang Sunda itu degungan terus kecapi suling. kacapi suling dan lain-lain lah ya, seni-seni tradisional. Tapi sekarang kan ngomongin budaya itu berkembang dan dinamis. Sekarang kalau di tempat nikahan hajatan tuh sama dangdut koplo Pak. Iya kan? Hajatan, saman. Dari tahun Saman 90 itu ya? kan 90 ya, 90 ke sini lah. Dari 90 ke pasti saya ngerti itu pertanyaannya dangdut budaya bukan. nah, itu dia makanya. Jadi maksudnya gini kan. Dari kan kalau dikaitkan dengan definisi ya budaya kan hasil kreativitas manusia di satu tempat tertentu yang dilakukan secara apa ya, secara terus menerus lah ya, gitu yang dianut. Kan dangdut dari mulai kalau nggak salah ngomong nih tahun 90 lah ke sini, dangdut itu udah masuk ke hajat-hajatan Pak, menenggelamkan degungan, jaipongan, ya kan gitu ya. Sekarang jaipongan udah Tapi masih ada sih. disebut hilang mah enggak ya, cuma Tapi masih ada Pak ya, yang hajatan mengundang ini apa kesenian Ya, di situ. tapi masih ada. boleh dibilang 110% namanya. Enggak, 10% kan enggak ya. Makin tergeser ya. Dangdut. Artinya dari 100 yang melakukan perhelatan hajat, paling yang masih menggunakan itu 10 juga udah bagusnya. Ya, Itu dia. kayaknya enggak lah 10 gini. Bolehlah iya mah dianggap sama temen lah 10% lah. Anggap aja 10%. 10%. Bisa jadi sih. Memang realitasnya kan seperti itu. Padahal kalau Cianjur itu ada pilar, 3 pilar ya, budaya kan gitu. Oh iya 3 pilar budaya. Maos, Mamaos, dan Maenpo. Tapi bentar Pak, sebelum ke Maos Menko, saya mau disclaimer dulu nih, bukan disclaimer, mau unjuk ini dulu bahwa ini kita ini ngobrol di channel Durang-Duraring Pak. Oh, Durang-Duraring ya. Beberapa kalimat aja lah ngomong soal Durang-Duraring teh naon coba. Sebelum Maos Menko, Durang-Duraring itu apa coba? Jadi sebuah obrolan pinggiran lah, orang-orang pinggiran mungkin ya. Jadi sepertinya sama dengan obrolan warung kopi gitu. Ya, Atau betul. orang-orang yang memang ada di pinggiran, di sawah, dimanapun itu bisa jadi begitu. Ringan, tapi yang ringan yang apa ya namanya ya? Kan itu lucu. Artinya obrolan masyarakat umum lah Ya. gitu. Bahwa kalau dari artinya sih saya pernah searching ya di Google tuh, Durang-Duraring itu menggambarkan kehidupan yang dinamis Pak. Dinamis, bener. Bahwa hidup itu tidak selalu di bawah, tidak selalu di atas, tidak pula selalu datar katanya begitu kan. Jadi Durang-Duraring dulu mah pernah saya sering dengar ungkapan si Kabayan Pak, Oh, siapa ya? hidup mah durang-duraring. Kira-kira itu Pak. Ini mah saya juga nggak bisa ngomong durang-duraring itu arti sebenarnya apa, tapi
Saya kira kalau orang Sunda mah ngerti lah, ya, ngerti, cuma susah nih diterjemahkan, didefinisikan secara benar-benar ya. Iya, iya. Tapi saya percaya orang Sunda mah dari mulai pokoknya ngaku orang Sunda lah pasti apalah orang Sunda mah kira-kira kumaha gitu. Oke Pak, lanjut Pak, 3 pilar Pak. Jadi ya dikenal kan Syarat Cianjur itu ada 3 pilar budaya ya. Saya spill dulu Perda nomor 10 tahun 2020. Oh itu udah dipetakan kan ya. Ya. Nah jadi apa namanya pilar yang pertama itu kan ngawas ya. Terus yang ngawas, yang kedua ngawas, pilar kedua ngawas, yang ketiga main po, pilar ketiga main ngawas, ngawas dulu. Ngawas, main po. Ngawas, main po. Ngawas. Ngawas itu kalau bahasa Sunda ya itu kan baca. bahasa Sunda halus mungkinnya. Uhud. Halus. Ngawas itu. Ngawas itu mengkaji. Ngaji. Mengkaji lah kalau bahasa Indonesia. Ngaji ya. Membaca, mengkaji. Ngawas itu kalau yang bukan orang Sunda dalam bahasa Indonesianya membaca strip miring mengkaji lah gitu kira-kiranya. Ngaji kalau dalam kebiasaan bahasa orang Sunda itu ngaji ya. Jadi ngaji itu kan dari mengkaji gitu kan. Betul. Jadi sejalan dengan perintah ini ya. Jadi ikro ya. Jadi belajarlah gitu. Kalau ngawas itu biasanya lebih cenderung ke baca Quran ya. Kalau di masyarakat Sunda Islam lah gitu. Beragama Muslim. Ngawas lah itu bahasa baca Quran. Ngawas teh pikirannya baca Quran. Gitu. Tapi dalam arti luas mah ngawas itu belajar secara umum. Belajar membaca mengkaji ya. Lebih luas lah. Tapi gitu. memang si perdanya Cianjur itu nomor 10 2020 itu ngawas itu dikonotasikan ke membaca Al-Quran ya atau ya, belajar secara umum apa gimana? Ya bisa jadi pada umumnya secara harfiah ya ngawas itu di masyarakat umum masyarakat Cianjur khususnya Sunda umum itu ngawas itu ngaji gitu baca Quran gitu. Ya tapi dari mulai Ciamis, Pangandaran, Garut, Cianjur ngawas mah baca ya Quran. Baca Quran, belajar baca Quran. Jadi kayak paribasa ngawas kelas. Nah, gitu. Cenah barudak ngesonten dia udah sore ngaji dulu ngawas heula gitu. Kira-kira gitu ya gitu. Lagi pula kan Cianjur itu kaitannya ya dengan ininya bahwa masyarakat Cianjur itu kan di Cianjur banyak tumbuh pesantren Pak. Oh iya kalau masalah pesantren nantilah kita jalan-jalan. Maksudnya kaitannya ke situ kan. Jadi penguatan dengan Perda itu mungkin di situ ya. Jadi ada istilah Cianjur tuh kota santri dan lain sebagainya kan. Dulu itu kan seperti itu karena begitu banyak tumbuh pesantren dan santri-santri yang mengaji di pesantren itu, maka itu namanya ngawas gitu kan. Tradisi gitu kan. Bahkan kebiasaan tradisi betul. Kebiasaan santri itu kan ngawas Pak gitu kan gitu. Bahkan di kampung-kampung kan suka ada apa pengajaran baca Al-Quran di kampung-kampung tuh biasanya kalau ada ustadz di satu kampung ada ustadz ada guru ngaji biasanya anak-anak bergerombol di situ ya. Di kampung lah ya. Kampung. Cuman sekarang kayaknya udah mulai jarang itu terutama udah masuk kategori di kota ya di kota jarang lah kalau dulu kan hampir tiap kampung. Jadi kalau dulu itu begitu masuk senjanya sore menuju maghrib itu kan orang tua itu anak-anak sholat gerai ibak kalau dalam bahasa Indonesia cepat mandi buat anak-anak umur-umur gitulah umur SD gitu 10 tahun sampai berapa tahun cepat mandi itu sholat ngawas siap-siap ngaji. Ya, gitu. Dulu ya gitu. Jadi ini terus kenapa maksud saya gini Pak hubungannya budaya
budaya itu kan. Ya kalau disebut 3 pilar budaya kan bagian dari budaya. Nah, budaya yang saya nggak berani budaya masa lampau ya. Nggak boleh ya ngomong budaya masa lampau ya kan. Ya maksudnya begini kan tadi dinamis itu setelah ada perkembangan kan dari waktu ke waktu itu tumbuhlah misalnya teknologi komunikasi kan, ada betul, TV kan, dan munculnya TV, ada handphone, program-program di smartphone, TV ya. sehingga itu menjadi agak tergeser gitu, Betul. walaupun masih tetap dijalankan. Iya, iya, iya. Nah di sebuah perkotaan gitu itu tadi karena memang secara pembangunan juga di kota tumbuh dengan dinamis itu kan, makanya menjelang maghrib itu kan masih banyak ada tumbuh kafe-kafe, ada tuh pusat-pusat pembelanjaan, mall dan sebagainya. Nah jadi tradisi-tradisi itu semakin terganggu. Mereka tetap melakukan ngawas tapi tidak seperti dulu gitu kan. Kalau dulu ke langgar gitu. Jadi faktor pengganggunya kalau dulu mah nggak terlalu banyak. Iya. Ya, dulu kan faktor pengganggunya cuma TVRI doang. Ya ya. Toko, Ada. pusat pembelanjaan lah. Adain apa? Dari mulai mall, handphone, banyak lah faktor pengganggu gitu. Tapi tetap substansinya masih mereka itu melakukan itu jadi masih tradisi Pak. Jadi masih kalau dulu ke masjid lang ada guru ngaji kan rame-rame di sana kan gitu. Kalau nggak di rumah di luar. Nah sekarang ini lebih individualis gitu. Ngajinya di rumah gitu kan. Nah ada juga yang nggak ngaji. Nah, cuman kan kita belum studi Pak persentase yang ngaji apa yang nggak ngaji kan. Tapi begitu lah, tergesernya itu kan dinamisasi tapi tadi memang ya. saya kira nggak bisa dibantah ya, kita sudah mengalami pergeseran. Cuman pergeserannya berapa persen kita perlu studi kan, gitu, perlu riset. Jadi kalau dulu lebih ke komunal, lebih ke apa ya, kelompok kan, rame-rame gitu kan, hilang. Sekarang lebih ke individual gitu. Rumah per rumah. Di rumah. Bahkan ngaji bisa dari handphone. Bisa satu dari handphone. Iya. Dan untuk kalangan tertentu mah mengundang guru ngaji ke rumah. Ya kalau dulu mau gitu ya. Oh ya sekarang gitu ya. Guru lebih eksklusif sekarang gitu. Dan ya kalau dulu mah lebih ya saya juga ngalamin sih waktu zaman SD usia belasan gitu kan, ngaji di kampung-kampung tuh sampai misalnya di kampung ini ada ustadz ini, di kampung ini ada hafal tuh Pak. Oke tadi ngaos, sekarang maos Pak. Maos tuh dari MAOS. Maos itu lebih ke tembang Sunda ya, apa gimana? Lebih ke ya Sunda, bahasanya juga bahasa Sunda, Sunda halus Mas. Jadi bahasa Sunda itu ada Sunda halus ya. Kalau di apa sekarang di tingkatan ya berdasarkan Undang Kusuk ya, tingkatan itu ada periode bahasa Sunda yang dulu ya, mungkin zaman kerajaan Pajajaran itu seperti itu kan. Setelah kesini kan ada pengaruh Mataram itu ada bahasa halus itu. Ya itu jadi maos itu adalah bahasa halus Sunda itu maos. Ya maos itu artinya kan maca. Maca. Jadi maca dari sebuah apa namanya? Kalau di Sunda itu ada satu syair gitu. Kalau dulu saya kan ya zaman remaja lah, waktu zaman remaja saya masih sering menyaksikan maos itu. Jadi kalau dulu mah tembang Sunda Cianjuran. Jadi di situ ada presiden laki perempuan terus. Mamaos Pak. Jadi ngaos mamaos. Oh mamaos. Bukan maos ya. Sorry tadi salah tuh. Saya guidernya kan salah tadi maos. Mamaos itu. Saya juga kepengaruh sama kata ngaos sih jadi. Ngaos mamaos bukan maos. Dikoreksi ya jadi bukan mamaos. Mamaos. Jadi istilah yang tepatnya mamaos. Jadi kembali lagi dulu waktu zaman remaja saya juga sering menyaksikan mamaos itu Pak. Kacapi Indung, Kacapi Rincik,
terus suling, terus yang itu, yang apa ya, sinden, pesinden apa sebenarnya? Ya tukang kawih gitu ya, sinden. Kawihnya. Ya, kalau bahasa Indonesia penyanyinya gitu ya. Biasanya laki perempuan saling bersaut-sautan. Nah, yang dibilang mamaosnya itu memang tadi disebut syair-syairnya itu ditulis di dalam buku, kadang-kadang sampai tebal tuh bukunya tuh. Dangdang gulai. Nah, di situ jadi mamaos dalam arti budaya Sunda itu tidak seperti nyanyi pada umumnya ya, nyanyi kelewuh. Jadi mereka kelihatannya sangat tertib hikmatnya gitunya. Terus memang selalu buka itu Pak, ya, selalu buka buku syair itu ya. Terus bahasa Sundanya, waduh, bahasa Sundanya kalau saya misalnya dengar itu kawih Sunda kayak terbang di awan. Jadi bahasanya sangat tinggi lah gitu. Jadi menggambarkan sesuatu tuh pakai pemilihan katanya itu Jadi, luar biasa. betul tadi adab ya, ada adab ya, ada keluhuran budi gitu di dalam cara penyajiannya. Kemudian dari syair-syairnya juga, dari apa namanya, ya syair yang dikawinkannya juga dilakukan itu ada punya nilai-nilai luhur itu. Jadi itu satu ya, tadi mungkin lebih ke apa ya, ada satu kearifan tradisi kita. Berarti mamaos itu hanya terjadi di Cianjur aja apa di lain tempat, misalnya di Bandung, di Tasik, di mana? Kalau nggak tahu saya nggak bisa ngomong. Kalau kecapi ya itu kan dari jadi gini, mungkin sebelumnya sudah ada, tapi ada tokoh yang bukan revitalisasi, dia seorang inovasi gitu dalam Pancaniti itu. Oh iya. Dia menciptakan beberapa, kalau kayak hari kecapi Indung, kecapi Ricik teh adanya di Cianjur aja apa di lain kota ada nggak? Di Bandung awalnya ada, Cianjur. Di Bandung ya ada, pernah saya lihat. Awal Cianjur, tapi dari Cianjur ini menyebar ke berbagai daerah gitu. Ada yang ke Sumedang. Namun kecapi gepeng teh kecapi apa tuh sebetulnya? Saya kurang memahami ya itu. Yang itu kalau dulu mah istilah mangkokoan lah gitu. Istilahnya itu kecapi untuk genre popnya. Kalau di musik biasa tuh biasanya dipakai musik Sunda pop di situ. Kalau Cianjuran itu kawih ya. Itu nadanya kan ada daminatilada. Kalau yang sudah ke modern itu biasanya do re mi kan? Ya. Do re mi. Jadi di situ memang ada mungkin, saya juga belum bukan ahli musik ya. Jadi ada mungkin nanti kalau kolaborasi terjadi satu persentuhan antara tadi modern dengan tradisi juga bisa dikolaborasi gitu. Tapi yang jelas biasanya kan kalau macam degung itu kan ada laras ya. Ada laras. Tapi di Jawa Tengah juga ada gitu kan. Laras pelok dan laras salendro. Jadi Pak, saya terus terang kenapa saya ngajak ngobrol masalah ini, walaupun kita, terutama saya kan cuma penikmat aja, jadi warga biasa yang bukan ahlinya gitu kan, tapi kategori penikmat lah gitu, penikmat sebagai orang Sunda. Namun dulu pernah mengalami nonton reog, nonton calung, nonton apa dulu mah suka ada pencaksilat ya, yang buat tontonan tuh Pak. Sampai berkembang ke jaipongan dan gitunya. Nah sekarang mah semenjak tahun 80 90 lah kalau kita bisa sebut, dari mulai mulai kurang, bahkan sekarang boleh dibilang saya udah mulai hampir nggak pernah gitu dalam, sebutlah tahun 2024 ya kemarin yang kita udah lewat, sekalipun saya belum pernah lihat lagi tuh tontonan itu Pak.
Malah sekarang gini kan Pak, jadi ininya kan ada semacam sebuah apa ya, bukan pengelompokan apa namanya. Jadi masuknya kategori seni tradisi dan seni modern kan gitu. Nah itu selalu kan terjadi begitu dalam kebudayaan itu dinamisasi ya. Ada yang tradisi, ada yang modern. Nah, kalau tadi seperti Mamaus itu kan lebih masuk ke dalam kategori budaya seni tradisi gitu. Jadi awalnya jadi gini, seni. Jadi di masyarakat dulu itu sudah ada kesenian-kesenian di masyarakat, tapi muncullah seni tradisi Mamaos tadi, Kawi itu, Cianjuran itu dari kalangan pendopo, Pak. Oh iya. Jadi iya. itu hanya di sekitar itu menak-menak lah. Jadi orang-orang tertentu. Orang menak di masyarakat kan di Simasa juga ada kesenian-kesenian lain seperti misalnya. Atau memang dulu dibuat eksklusif apa gimana? Kan lahirnya dari pendopo. Kalau kita menilik pada sejarah kisah ya, Cianjuran itu kan tidak lepas kaitannya dengan Pancanit dengan dalam Pancaniti gitu. Jadi dalam Cianjur yang keberapa itu. Jadi kalau begitu nggak salah juga masyarakat umum tidak terlalu fasih untuk meneruskan. Awalnya bukan beredar ya, di sekitar situ gitu. Terus kemudian lambat laun kan dinamis tadi kan, itu mulai ke masyarakat gitu. Dan ini tidak kemudian kan tidak hanya di Cianjur, terus menyebar ada yang ke. Jadi kalau saya kan dulu waktu kecil tinggal di Pasar Baru, Pak. Pasar Baru tuh relatif dekatlah dengan pendopo, memang sangat banyak terpapar gitu Pak. Jadi misalnya tiba-tiba ada pasang giginya gitu, tahu. Jadi terus bahkan dulu mah waktu kecil main ke pendopo tuh hampir tiap hari. Makanya sering menyaksikan gitu. Nah sekarang udah jauh lah, nggak tinggal di daerah. Kalau saya waktu kecil gini Pak, jadi ibu dan bapak itu diundang oleh seseorang kerabatnya gitu. Di situ ada langsung event live gitu. Jadi ada pemain ya, ada yang itu masih kerap masih apa namanya, masih kolega lah gitu. Terus ada punya pemilik rumahnya kan undang gitu kan, minum makan dengerin gitu. Jadi lagi kecil jadi aja. Pernah sempet memang eksklusifnya eksklusif. Memang eksklusif. Saya itu istilahnya punya, kalau uwa itu bahasa Indonesia apa sih? Uwa ya, Pade ya, tante ya. Uwa tuh kakak dari ibu, punya anak. Nah, kakak sepupu saya itu memang mengembangkan itu dulu ya, waktu itu dulu memang persis seperti itu. Jadi bahkan sekarang anak-anaknya itu, kalau saya mau keponakan ya, jago ini ya, jago kecapi lah gitu. Padahal zaman itu saya kecil kan udah ada musik pop kan modern kan, The Beatles lah, Beatles gitu. Tapi masih ada sekelompok orang komunitas yang bahkan menjalankan itu. Pada waktu itu anak muda lah, anak muda jadi gitu. Ya lah, sedanglah umur dia itu mungkin antara 40-an lah. Ya jadi itu masih muda. Seangkatan saya memang sudah ada waktu itu juga, seangkatan saya ya, misalnya waktu dulu sebetulnya saya masih SMA gitu ya, memang udah ada yang pokoknya yang bergelut di situlah, di main PO sama Mamaos. Dari sekian juta penduduk Cianjur itu berapa persen yang kalau persen mah sangat jauh lah, ini mah kalau disebut orang lah, saya masih berani ngomong 100 ya, apa yang memainkan kecapi, mainkan itu. Pak, teman sebangku saya di SMP 1, Ius namanya. Ius. Ius. Itu kan di Pasar Baru kan? Ya, Pasar Baru. Tetangga saya itu Ius. Ya, itu kan sebangku dengan saya. Sekarang dosen ya dulu kan di Baru. Makanya saya tahu tuh Ius tuh pernah jadi juara pasang giri kan. Ya tetangga lah gitu. Oh, dia jago kecapinya, kawinnya juga.
saya mungkin udah kolot begini udah nggak kenal kali Tapi sih. di SMP ada guru kesenian yang mengajarkan kecapi, Pak. Ada, Pak Erwin dulu namanya. Waktu di Cianjur ya, SMP Negeri 1 Cianjur tuh. Iya. Ngajar, jadi saya juga belajar cuma ya sebatas gitulah, ngerti di Iya. pedal, jadi akhirnya tidak mahir gitu. Iya benar. Gitu. Sekarang sekilas Mama sudah satu lagi main po, Pak. Mempo ya. Main po itu seni yang Seni mengarah pencaksilat ke ya. bela diri. Bela Ya? diri ya. Bela diri kan. Main po. Main po itu saya lebih tahunya itu ada istilah po itu kan bahasa Cina ya. Po itu kan katanya pukulan, jadi main po itu main pukulan, nggak tahu tuh. Tapi kalau di bukan dianalogikannya sebagai gambaran orang di luar Sunda ya, di luar Sunda main po itu hampir ke Aikido, Bushido ya, apa sih yang seni bela dirinya itu dia hanya menerima serangan orang gitu biasanya, dia nggak menyerang duluan loh, Pak. Jadi si main po itu kalau saya lihat itu Defensif. defense. Defense. Aikido kalau nggak salah tuh kalau di Jepang tuh ya. Jadi bagaimana kita mengalahkan lawan dengan menggunakan energi kekuatan lawan, kira-kira begitu Pak main po tuh Pak. Kalau yang saya pernah tahu tuh si main po tuh Pak. Ya jadi kalau sejarah bela diri di Cianjur silat ya, itu kan sebelumnya ada kita sering dengar Cimande kan, aliran kan, aliran. Terus kemudian muncul aliran Cikalongan gitu kan, Cikalong. Nah kemudian muncul lagi tadi Sabanaran main po gitu kan, itu istilahnya Sabanaran itu dengan main, ya yang sekarang sering dipakai istilah main po itu Sabanaran. Jadi 3 jenis aliran itu. Jadi induknya di Cimandenya. Awalnya memang berkembang mungkin Cimande ya. Kalau ada sih si Pak siapa itu budayawan tuh, tinggalnya di Bogor, dia sangat paham tuh masalah Cimande, dia bisa menguraikan sejarah Cimande terus sampai ke Sabandaran. Pernah saya cuman karena jauhnya. Ya memang tahapan ininya pertama kan Cimande. Perkembangan. Kemudian ada Cikalongan. Nah kalau tokoh aliran Cikalongan ini Cikalong ya, itu namanya Raden Haji Ibrahim gitu. Masih keturunan dari Menak Cianjur. Jadi masih keturunan dari dalam Cianjur lah. Nggak tahu yang keberapa, tapi dia memang Raden kan, Haji Ibrahim. Tinggal memang dulu di Cikalong gitu. Nah dia itu memang diajarkan oleh ayahnya, oleh guru-guru mungkin ya, silat bela diri gitu kan. Nah tapi dia dalam proses perkembangannya Raden Haji Ibrahim mampu membuat satu kreativitas, dia bisa mencipta jurus-jurus itu kan. Nama belakangnya siapa sih Pak? Siapa? Ibrahim apa gitu? Brata apa ya, pokoknya nama itulah. Nggak, nama soalnya bapaknya gini, Brata apa ya? Itu ada turunan Cikalong juga. Ya, Cikalong. Saya nih ya, terus saya tuh sebetulnya nama belakang saya itu Kartabrata Pak. Mungkin ke situ ya. Ada. Bahkan family saya itu masih ada di sana di Cikalong. Nah, saya nggak tahu apa Ibrahim ini. Ya itu memang masuk masih kerabat itulah. Ya karena kan kalau itu mah golongan Menak ya Pak ya. Ya Menak. Jadi kesini-sininya saya tuh nggak terlalu pakai nama belakang itu, jadi suka kadang-kadang jadi kalau disebut RD itu ya Raden itu nggak enak tuh. Kalau Pak Raden Haji Ibrahim itu memang turunan, kalau nggak salah ya, itunya ke dalam. Jadi gini Pak, Cikundo yang pada masa saya memang ada pergeseran pandangan pemakaian titel Raden itu, ada yang masih pakai, ada yang enggak gitu ya. Termasuk nama belakang. Nah, nama belakang saya itu Kartabrata Pak kalau mau dipakai nih. Nah,
terus kalau Raden masih di bapak saya masih pakai Raden. Tapi bapak saya juga udah nggak mau tuh. Memang pada masa seangkatan sayanya ada pergeseran persepsi ya, pandangan. Jadi lamun temu Raden ieu mah lain kita. Jadi sudah ada mulai itu tuh Pak. Ngalaman tuh Pak. Ya, kan dinamisasi tadi ya. Benar. Jadi pada satu fase itu Cenah fase perkembangan lain gitu kan. banyak cenah Raden dahar aja ngangkung. Kira-kira itu berarti. Saya itu dulu pernah ya menelusuri karena saya tuh penyandang nama Kartabrata Pak sebetulnya Pak. Jadi bahkan di depannya tuh ada RD-nya itu. Karena kan pada waktu itu seangkatan saya mah gelar-gelar begitu teh kayak nggak enak lah Pak gitunya. Kan dikaitkan dengan kondisi ekonomi memang pada waktu itu ya, pada waktu jadi pro kontra lah. Bahkan bapak saya dulu udah pakai ekstrimnya, bapak saya mah malah ganti nama Pak, dari Raden Muhammad apa gitunya, jadi pakai nama yang nasional gitu. Itu ekstrimnya tuh. Nah jadi tapi kalau anak-anaknya mengerti bahwa kita itu, maka saya dulu pernah menelusuri ke Cikalong ke sana. Yang punya nama belakang itu pasti saudara kita katanya gitu ya. Jadi Kartabrata ini kalau ada penonton orang Cikalong yang punya nama belakang Kartabrata, boleh jadi kita ini saudara nih. Nah gitu. Cuman saya juga udah nggak pakai di akte kelahiran, udah nggak pakai Pak nama itu gitu. Cuman kan air darah mah nggak akan putusnya dan putus. Saya juga mengakui nanti anak-anak saya juga itulah gitu, kira-kira begitu. Turunan. Nah cuman kan kita sudah nggak ada privilege lah di situ mah. Cuman hubungannya itu dulu rapante gitu, kira-kira seperti Jadi itu. kalau dalam itu Pak, dalam Arya Wirata Datar kan, dalam Cikundul misalnya, Arya Wirata Datar 1, 2, 3, 4. Nah itu masih keturunan itu, tapi setelah ke situnya bukan katanya turunan gini, Ki Anjo lagi. Tapi ini kalau Raden Haji Ibrahim, betul. itu masih turunan dalam Cikundul gitu. Ada saya juga dapat keterangan begini, dulu itu memang seolah-olah ada spesialisasi Pak. Jadi misalnya gini, kata Raden Ibrahim itu dia di reng-rengan pemerintahan kerajaan atau apalah waktu itu, dia spesialis itu Silat. lamun di Bali di mana ayat tukang ukirna, ayat spesialis tukang ukir, spesialis itu. Katanya dulu begitu, katanya gitu. Jadi ayat tukang lukis, ayat tukang bukan tukang, ahlinya ahli maimpo, ahli seni yang lain, katanya dulu begitu. Iya memang betul. Jadi dulu juga waktu kedalaman ya, waktu bupati yang dulu itu memang ada seperti mirip dengan Satpol PP lah sekarang. Spesialisasi lah. Gitu. Tibum ya, itu namanya gulang-gulang gitu. Nah gulang-gulang itu otomatis direkrutnya harus yang memiliki keterampilan bela diri dan ada gurunya yang melatih gitu. Dan ini memang mungkin Pak Raden Haji Ibrahim ini kan melahirkan banyak murid kan. Tahun ini baru-baru nih 2000 sebelum Covid lah, sebelum 2019 berarti. Saya pernah ke mana Cikalong, dari mulai masuk Cikalong itu apa sih, lembur naon kira-kira sampai ke alun-alun, sampai ke dalam-dalam. Saya tanya gitu ya, satu persatu dari rumah ke rumah gitu ya. Memang dulu ada katanya aki-aki itu kakek-kakeknya. Kalau sekarang kayak aki-aki sebenarnya sebutnya, kalau dulu mah enggak. Memang terkenal jago itu. Jago, memang pada saat saya kesana udah nggak ada orangnya gitu. Karena saya tuh untuk menelusuri tur dari Kartabrata di sana teh gitu. Udah. Dulu saya punya mamang dari bapaknya, namanya teh Mang Adang. Kan waktu zaman DI itu di waktu zaman DI ceritanya, nah keturunan Mang Adang tuh masih ada di sana gitu. Ini kebetulan ya mudah-mudahan nih obrolan ini bisa ngelintas ke
handphonenya saudara saya ya bisa jadi dari pecah kaki nanti tali silaturahmi yang terputusnya. Bisa sih. Jadi gini Pak, kita bicara dulu ya, kembali ke substansi tadi bahwa lahirnya sebuah seni tradisi Cianjuran itu ada di kalangan ini kan, di kalangan pendopo lah. Elitis lah. Elitis ya. Kemudian biasanya ini juga menyebarnya di kalangan itu gitu, Ya, di kalangan para elit Ya. atau ya yang seringnya kan mendekat ke situ kan, dekat situ. Kalaupun bukan elitis, paling Masih di, ada di lingkungan link-linknya. terdekat lah ya. Ya. Lingkungan terdekat. Itu kan, jadi ini pola ya. Ya. Nah kemudian Pencaksilat sama, awalnya juga bahwa misalnya di situ mungkin bukan hanya satu-satunya ini ya Pak Raden Haji Ibrahim, tapi dia punya guru bapaknya siapa, tapi dia jadi akhirnya karena dia bisa menciptakan jurus-jurus, kemudian dia bisa menjadi sebuah apa ya istilahnya aliran lah, aliran Raden Haji Ibrahim atau aliran Cikalong itu. Nah dia juga menyebarkan, tapi juru uniknya gitu polanya menyebarkan itu di kalangan masih tadi kerabat elitis gitu kan, masih di situ terdekat lah ya. Walaupun Pada ada waktu itu. ada pagurun-pagurun. Nah seiring dengan perkembangan zaman kan, dinamis itu kan, jadi mulai kan keluar gitu. Jadi sebenarnya gini Jadi ya, mulai Pak. keluar ke Sorry, ini ada terganggu mobil di luar nih karena mungkinnya lebih banyak ya. bisa banyak. Tapi kalau untuk pencaksilat, untuk main Tapi folk, saya juga itu mungkin lebih sulit. Kenapa saya ngomong Lebih 100? sulit. 100 itu angka gampangan lah ya gitu. Nah kalau ada penonton yang apa namanya, wah enggak dong, misalnya lebih dong dari 100, nah makanya di komen ya, komentar, bener deh, dan kita buktikan, bener nggak? Iya. Nah, gitu. Ini kan Pancingan aja ya. saya kan pandangan orang awam, Iya. orang masyarakat biasa lah ya, gitu yang ngelihat keseharian soal budaya 3 pilar itu, saya berani ngomong begitu, bahkan kurang dari 100 menurut saya. Ya karena gini Pak, jadi kita memahaminya kan dari awalnya saja untuk Mamaus dan Mindful itu kan terkendala ya oleh hambatan-hambatan tadi dalam prosesnya secara alamiah. Karena dia lahir dari pendopo, kemudian berkembang di sekitar lingkungan itu kan gitu. Kalaupun ada pendobrakan dalam satu kurun waktu tertentu, itu karena memang tadi bahwa karena tadi kan terus bergeser kan gitu. Ya. Nah, jadi tidak ada lagi satu bukan orang sekat gitu antara Menak dengan masyarakat biasa gitu. Jadi udah, nah sekarang ini udah siapapun bisa, jadi tidak hanya di kalangan itu. Cuma khususnya kalau untuk seni bela diri ya Menko itu, dulu itu banyak tumbuh paguran-paguran. Paguran ini, paguran itu tuh masanya. Nah sekarang ini kan sudah mulai luntur gitu, sudah mulai terdegradasi oleh tadi perkembangan zaman itu. Saya paling saya bisa nunjuk maksimal 3 lah untuk paguron lah. yang pengetahuan saya ya sebetulnya ada di Cirajang, di Cipanas sama di Cianjur lah. Mungkin lebih dari 3, tapi yang sepengetahuan saya mah saya berani menyebut 3 lah. Sedikit, saya tahu. Sedikit mau menggambarkan ilustrasi ya. Pada zaman Raden Haji Ibrahim itu mengembangkan aliran yang disebut Cikalong. Nah, Cikalong ini terkenal dengan istilah jurus kari dan mandi gitu. Ini juga kari dan mandi itu nama gurunya. Jadi seorang maestro itu tentu tidak begitu saja dapat secara otodidak punya ini, tapi dia juga punya guru-guru kan. Nah, kari dan mandi itu juga gurunya dari Raden Haji Ibrahim ini. Ya, karena pola jurusnya yang berbeda, kari dan mandi, maka disebut ada jurus kari dan ada jurus mandi gitu, dengan karakteristiknya seperti itu, pukulan, tutuhan kan gitu kan. Nah itu main Cikalongan. Nah Raden Haji Ibrahim itu punya murid Pak untuk menyebarkan
seni bela diri ini. Nah, polanya sama. Jadi penyebarannya awalnya murid-muridnya itu adalah kalang-kalang menatiu. Gitu tuh kerabat-kerabatnya gitu. Di antaranya ya Raden Iya. Raden Nuh lah, ayah namanya Menatiko. Pak Noh ya, Pak Noh, Raden Noh. Nah, Noh ini juga punya murid lagi nanti gitu kan. Jadi memang sangat eksklusif memang. Eksklusif. Dulu itu. Ya kita harus mengakui bahwa itu kesenian eksklusif yang dikembangkan di kalangan para darah biru. Iya. Kerabat Raden-raden lah gitu. Kan dulu kalau dulu Pak guru-guru itu ya, guru maestro itu tidak sembarangan menurunkan muridnya, gitu kan? Tidak sembarangan menurunkan murid. jadi dulu mah masih terkenal agan-agan ya. Apa Pak Mehmet Ayam Belum? Apa? Bapaknya itu Raden Haji Abdul Rahman itu Iya. kan kakaknya Iya. kakek saya ya, jadi itu salah satu murid dari Iya. kakeknya dia, jadi saya buyut ya. Haji Abdullah. Dulu juga saya Haji kan Abdullah itu waktu, muridnya Haji Noh gitu, Raden Haji Noh. waktu kecil di Pasar Baru tuh dikelilingi kepala agan-agan ya. Ini agan itu, aduh ya gitu. Tapi sekarang mah ya mungkin udah nggak terlalu ya kalau zaman sekarang, apalagi anak-anak kita sekarang udah pada nggak kenal itu. Jadi gini Pak, dari Raden Haji Ibrahim nurunkan ke murid yang memang pilihan gitu, tidak sembarangan. Dari Raden Noh ini lagi apa nurunkan murid ke masih, nah nurunkan lagi murid, dan dari murid ini nurunkan lagi keluarlah ke, tidak hanya di lingkungan itu. Jadi ada sebuah proses dinamis Pak. Jadi ada, nah ketika keluar ke masyarakat luar gitu, itu pada zaman tertentu gitu. Jadi gitu. Nah kemudian yang unik kan setelah adanya apa namanya Raden Haji Ibrahim ya, dengan tadi maestro lah, taruhlah dia tokoh lah aliran Cikalong gitu kan. Nah itu satu tokoh Pak yang justru tadi yang tokoh ini silat ini yang melahirkan jurus Sabanaran itu. Nah Sabanaran kaitan dengan main Pak itu sebenarnya dari lebih kuat Kan di Cianjur ya, Sabanaran. kayak kampung Sabandan ya, apa ada kaitannya dengan itu? Ada, jadi ini cerita ya, saya juga cerita. Jadi dulu ada seseorang lah, itu katanya dari Pagar Uyung Pak. Padang, Nah, Minang. nggak entah bagaimana ceritanya dia sampailah di Cianjur, apakah dia di sana melawan Belanda atau apa, jadi DPO, kemudian dikejar langsung lari kan gitu, atau apa nggak tahu. Sampai di Cianjur ketemulah dia dengan Raden Haji Noh. Raden Haji muridnya Raden Haji Ibrahim. Kan. Raden Haji Noh ini punya orang kaya lah, banyak tanahnya gitu, kebun tanah. Nah dia tuh mau bekerja di situ di Raden Haji Noh untuk mengurus Si kebun. orang Minang ini. Nah, apa namanya Mama Haji Kosim. Kosim, Haji Kosim namanya Kosim. Namanya Haji Kosim, si Minang nih. Nah, katanya dari Pagar Uyung dia. Nah dia juga punya bela diri di situ gitu. Ya, kan memang orang Sumatera Barat silatnya juga mereka berkembang ya. Nah satu saat Raden Haji Noh ini melihat gitu bahwa mungkin Si Mama Kosim ini lagi olahraga atau apa ya ini gitu. Wah, iya. Wah ini dia punya ini Potensi juga ya. Ini teh pelarian DPO Belanda nih si Mama Kosim kurang teh. tahu ya Katanya, menurut persisnya, cerita. tapi kita tafsirkan seperti itulah. Oh, mungkin kalau dia di situ ini. Tapi karena dia ceritanya muncul di Cianjur gitu. Oh. Nah kemudian Tapi emang asal usulnya orang Minang nih. dia mungkin ditanya kan dari mana, dari Pagar Uyung. Oh. Nah dan asalnya nggak tahu bahwa Raden Haji Noh bahwa dia itu punya Keahlian. keahlian. Setelah dia melihat, kemudian dia ngobrol lah, terus dia terungkapnya itu, terus kan pengen praktekkan kan gitu. Ya. Nah dites lah, kalau zaman dulu kan selalu ingin ngetes gitu kan. Kalau punya kemampuan ini bisa orang tes di petel ya. Dipetel. Istilahnya di petel ya. Ceritanya Raden Haji Noh kewalahan gitu Sama si Pak Kosim. ceritanya.
Jadi istilahnya sama karyawannya lah. Gitu. Oh gitu. Oh jadi si Agak bukan kewalahan, agak jadi gini lah, mungkin kalau dalam bela diri itu kan tergantung ya. Jadi ini menganggap bahwa ini bukan sembarangan gitu. Tapi karena zaman dulu itu integritas pribadi itu luhur ya, orang-orang dulu itu. Jadi si Raden Haji Noh itu takut, tidak mau bahwa ada seseorang yang bisa memberikan pelajaran lah tambahan selain dari gurunya yang itu Pak Raden Haji. Nah ternyata Raden Haji Noh belajar juga ke Raden Haji, ke siapa, ke Haji Kosim itu, Mama Haji Kosim, Pak Ibrahim. bukan si Raden Haji Noh, muridnya Raden Haji Ibrahim. Belajar juga ke Pak Kosim. Kosim, Notabene karyawan lah pegawainya dia. Oh gitu. Tapi dengan sembunyi-sembunyi karena takut diketahuan. Orang duluan, wah langsung ketahuan, Maka marah gitu. Tercipta lagi judul baru pengembangan meren. Iya, Oh. itu Sabanaran dulu Sabanaran. Oh gitu. Ini Kalau- valid nih, cerita valid. Valid nih? dong. Nah. Ini jadi gini. Di Pemda Cianjur dulu ada penulis sejarah khusus, Tahun komisi sejarah. dulu itu tahun berapa? Itu masih kerabat saya. Enggak, di tahun berapa, 80-an atau Nah, apanya? yang di Pemda itu. Wah dulu aku. Sebelum berarti Wah, udah ya, jauh masih lah, SD lah orang kitanya. dulu. Berarti tahun 70-an berarti. Iya. Itu 60-an. 60. Besar ke situ lah, ke belakang. Dulu orang dulu. Dia nulis buku dia. Itu ceritanya di situ sejarah Raden Haji Ibrahim. Nah, karena saking tadi ya menghormati guru itu, karena orang-orang dulu itu kan Iya, itu iya. kan takut diketahuan, saya belajar lagi ke ini orang yang notabene orang ini kan asal usulnya kan jelas itu kan. Iya. Cuma saya tahu dari mana, dari Paguyung gitu. Jadi apa feodalnya? Feodalistik lah itu biar. Nah kemudian karena seiring waktu kan akhirnya ketahuan juga bahwa muridnya itu mungkin murid kesayangan ya Raden Haji Noh. Tahu Raden Haji Ibrahim itu bahwa muridnya ini punya guru lagi gitu. Tapi si murid-murid Raden Ibrahim ini yang terkenal cuma Pak Raden Noh doang ya, yang lainnya nggak muncul ya. Ada beberapa murid kan diantaranya kan. Biasanya kan tadi pola karakteristiknya Iya, iya. gitu. Iya. Murid itu pasti tidak sembarangan, hanya orang yang tertentu menonjol kan. atau yang Yang menonjol Raden Haji Noh itu menonjol, termasuk menonjol. Nah, kita cerita dulu lah bagaimana kalau di Waru Jajarnya sana ya itu turunan-turunan itunya Masih- pelanjut ya banyak. Pak Entah kan masih keluarga Pak Entah. Ya, Pak Ajis. Ya itu kan masih ini. Ya kita cerita itu dulu aja. Point of view-nya kita ke Raden Haji Ibrahim. Jadi Raden Haji Ibrahim itu memang maestro. Pernah ada yang ngetes, dia sedang hajat ya di rumahnya hajat. Kemudian dia sedang bantuin apa? Sate itu. Terus saya Nah ada yang nyoba itu orang di belakang dia lempar pakai jeruk, tapi melemparnya bukan pakai batu gitu. Pengen tahu gitu dari gua. Pas dia lempar begitu Raden Haji Abel langsung gitu. Jadi enggak jadi ngetes kayak nonton belum Sauli. Iya. Nah, itu cerita yang menceritakan bagaimana pada tingkatan tertentu ya bahwa Raden Haji itu punya Kepekaan itu nanya. jadi orang udah yang cerita lagi lah dengan jurus-jurusnya itu udah terkenal kan. Nah kemudian kan setelah tahu Raden Haji malah itu bahwa murid ini Raden Haji punya belajar lagi dengan orang lain itu marah orang feodal kan. Tahu sendiri. Iyalah. Jadi gini, saya kebayang ya. Jadi merasa dilangkahin, merasa di. Kenapa ada guru dan selain saya pasti kan lebih bagus, lebih ini kan gitu. Makanya dia pengen diketemukan gitu sama orang itu. Minta pada waktu itu ada Haji Ibrahim ketemu dengan Mama Haji Kosim, dengan Haji Kosim. Jadi sebenarnya si Pak Noh sama Pak Kosim itu berbagi ilmu lah mungkin lah, bukan saling berguru mungkinnya kan di level di bawahnya Pak Ibrahim kan gitu, mungkin lah kemungkinan. Ada jurus lain mungkin dia pengen. Ya kan nyuri bukan nyuri ngambil
jurus baru, pengetahuan baru kan gitu. Si Pak Raden Noning gitu. Kita bayangkan bagaimana marahnya seorang feodal. Koperdom saya. Jadi marah benar gitu. Masa di luar apakah orang terlebih hebat itu juga gitu kan. Kayaknya begitu kan. Jadi dulu orang dulu kan gitu. Saya ingin ketemu, ingin ngetes gitu kan. Ini sampai di mana gitu. Iya benar. Akhirnya kan takut murid kalau dipertemukan, ini takut dua-duanya. Murid itu kan tahu bagaimana ini kemampuan dan ini kemampuan, yang ini punya kemampuan, yang kalau diadu nanti takutnya merenggut nyawa gitu kan. Tadinya kan gitu. Tapi karena desakannya itu akhirnya kesepakat orang pertemukan lagi gitu. Kita pertemukan di satu, maka pertemukan di Purwakarta di satu tempat. Oh itu ya. Ada satu tempat dan dia orang kaya tuh Pak. Ijen tuh ya. Raden Hajino tuh orang kaya, dia banyak tanahnya di Cianjur, banyak kali. Nah, ceritanya ketemu lah di satu tempat. Muridnya kan di luar, ini kan di dalam gitu. Tapi ada yang penasaran dengan memangnya intip gitu. Ini Pak, saya juga waktu kecil tuh SD lah, SD kelas 2, 3 gitu ya. Kalau latihan, yang namanya latihan main po, memang di rumah tertutup, benar. Jadi nggak ada di lapangan, nggak ada memang. Jadi saya tahu lah dulu kan masa kecil saya di lingkungan itunya. Walaupun saya nggak dimasuk ke intinya gitu, ke pendopo segala macam, tapi saya tahu. Nanti dulu sebentar kira di Pasar Baru itu terkenal Gan Didi. Itu kan tetangga saya itu. Didi Gan Gan Oeh. Kalau latihan itu gedebak-gedebuk tuh di dalam rumah. Iya. Kan itu tuh rumahnya dekat lah sama saya itu. Dia kedengarannya. Jadi kalau kan suka malam apa gitu nya. Bocah-bocah kan dulu masih bocah gitu. Suka ya tadi tuh yang ngintip, curi-curi pengen tahu gitu. Memang gedebak-gedebuk nanti di dalam rumah gitu. Jadi bukan di luar di lapangan gitu. Memang betul itu. Benar, saya mah ngalamin gitu. Nah, ceritanya kita kan ketemulah sang maestro ini ya. Guru Pak Raden Ibrahim dengan Mas Kasim kan. Dipertemukan sama murid-muridnya, Pak. Sambil mereka juga takut gitu terjadi apa-apa kan gitu. Nah, ketemu di satu tempat, di satu ruangan rumah. Tapi ada murid yang penasaran gitu. Apa yang dilakukan? Ternyata mereka benar Pak. Adu kalau bahasa Sunda adu jajaten, tapi dalam taraf tertentu gitu. Dia hanya tapi memang tertib sih, memang itunya teh apa namanya? Bersilatnya itu tertib gitu untuk juga wah. Iya, ada tuh. Nah, ini adegan actionnya gitu. Jadi begitu berhadapan, mereka menggunakan jurus-jurus itu. Ini duanya masih seimbang gitu. Nah, sampailah pada satu jurus penutup terakhir gitu. Berhenti. Jadi begitu berhenti murid-muridnya itu heran kenapa berhenti. Udah selesai salaman gitu. Keluar kan. Nah, minta penjelasan, ternyata penjelasannya kalau dilanjut ada satu korban. Di situ. Jadi udah selesai di situ. Itu mah satu ngaos main pop yang tidak elitis tuh ngaos ya. Ngaos. Kalau ngaos mah kan dari semua kalangan, dari seluruh warga lah ya, dari seluruh warga. Itu memang ada tradisi seperti tadi disebut. Gitu. Jadi terus kalau Mamaos dan main po itu berkembang di kalangan elitis lah. Awalnya. Pada awalnya di sekitar lingkungan pendopo, pendopo atau pusat pemerintahan. Dan para pegawai muridnya, para pegawai. Itu ya, link itu aja. Terus kalau di keraton kerajaan mah di lingkungan keraton lah pemerintahannya gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu muridnya. Makanya perkembangan Maos dan main po itu ya tidak secepat budaya pop gitu kan. Boleh jadi untuk warga biasa ya, biar lewat dulu nih sih ke Pak. Makanya di kalangan warga biasa
mungkin ada yang skeptis, mungkin ada yang memang mendukung ya, atau mungkin yang itu mah kontra lah istilahnya, itu mah kesenian para elitis lah, kan bisa begitu Pak. Iya. Ada kan selalu ada tiga contohnya, memang seperti itu. ada yang pro, ada yang kontra, ada yang skeptis kan gitu, benar selalu begitu. Mungkin kemungkinan untuk Mamaos dan Mainpo itu terjadilah pandangan masyarakat seperti itu, makanya sulit berkembang. Ya lambat gitu berkembang, lambat karena tadi ada hambatan-hambatan itu. Kedua, karena dulu berkembangnya di kalangan tertentu, pelaku seninya sedikit, benar nggak? Ya, sangat sedikit kan? Kan gini Pak, keterampilan untuk memainkan itu kan harus dilatih kan, jadi, pelatihan. Jadi perkembangannya memang sangat lambat. Coba kalau misalnya dulu dibuka tidak terlalu di eksklusif gitunya, mungkin cepat. Iya, jadi di tiap kampung itu punya ahli, pelaku seninya banyak. Sekarang untuk tahun sekarang ini tahun 2025 awal, ini podcast ini 2025 Januari 2025, saya berani mengatakan bahwa pelaku seni khususnya Mamaos dan Mainpo dari sekian juta penduduk orang Cianjur itu 100 mah adalah orang pelaku seninya ya, yang aktif nih ya, yang aktif, bahkan mungkin kurang, benar tuh? Itu sih harus ini mah gambaran kasarnya lah. Jadi kan kita punya gambaran kasar mungkin berapa persen lah ya, 0,0 sekian persen gitu ya. Iya. Maksudnya ini jangan salah juga nih, yang ahli, yang pelaku seni, yang kata Raden Haji Ibrahim yang tadinya mau marah, kita lanjutkan. Mengakui berarti. Nah, kemudian kita lari ke Imam Haji Qasim Sabanaran, konon katanya ini. Jadi dia itu benar tadi, segala energi pukulan dari lawan itu dia bukan defense sebetulnya. Ya, bukan defense, menyerang dengan memanfaatkan energi lawan. Bukan defensif. Iya betul. Jadi gini, polanya karakteristik lewat satu pada tahap tertentu energi itu balik ke dia. Iya. Gimana coba? Ya kan, jadi misalnya kan ini mah gambaran ya, buat khususnya mah buat bukan orang Sunda lah ya. Jadi ketika lawan memukul dengan kekuatan tertentu, itu kan tenaganya kuat gitu ya. Nah, kekuatan tenaga itulah yang dimanfaatkan oleh para ahli Mainpo. Balik lagi ke dia. Jadi misalnya ketika itu terus lewat, nah ketika lewat itu kira-kira gitulah gambaran. Nah, keahlian itu yang dikembangkan dalam jurus-jurus Mainpo. Saya juga dulu pernah belajar Pak, Mainpo tuh sampai 10 jurus. Cuman ya nggak sampai gitu. Jadi situ Pak, ini selintas ya kisah. Ini juga saya kan tadi Pak Raden Haji Ipung ini orang kaumnya masih ada ini di kaum. Dia kan bekas dulunya kan komisi sejarah ya di Kabupaten Cianjur, nulis buku. Dari buku itulah saya mendapatkan informasi, kemudian dari berbagai informasi lain gitu. Nah, jadi saya melihat memang ada integritas ya orang-orang dulu itu, ada keluhuran gitu. Tapi karena tadi lahir dari sebuah lingkungan pendopo, ada eksklusivisme itu adalah tadi karena memang polanya pada waktu zaman itu kan ke feudalistik gitu. Tapi kemungkinan sih memang pada zaman itu kan terkait dengan penjajahan sebenarnya. Mungkin waktu awal-awal pengembangannya, kenapa itu sangat tertutup juga ada strategi mungkin ya, strategi bahwa itu ulah ada larangan. Kalau silat kan
kalau misalnya ngajarin murid sembarangan di bawah. Terbuka. Kalau silat pada umumnya kan terbuka. Kalau memang main po itu sangat eksklusif. Mungkin strategi juga pada waktu dulu ya. Waktu kan dulu mah zaman penjajahan sebenarnya. Jadi strategi para jawara ya jangan terlalu dibuka nih jurus-jurus kita. Mungkin ya. Makanya perkembangannya sangat di kalangan tertentu gitu. Nah, untuk kekinian masyarakat kita terutama yang concern dengan kesenian dan budaya 3 pilar itu memang sangat merindukan Pak, dan merindukan bahwa main po itu cuman dari mana memulainya, gimana cara ininya. Nah ini masih jadi perdebatan di kalangan teman-teman itu. Nah, jadi ini sekaligus ini obrolan terakhir karena kita udah mau masuk 1 jam nih. Jadi obrolan ini menarik kalau dilanjutkan dengan episode lagi nya gitunya, mungkin nanti kita ngobrol dengan mengundang ahli gitu ya. Boleh jadi ini obrolan untuk trigger aja ya awal. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol dengan ahli atau yang punya pengetahuan sejarah yang lebih mendalam ke arah itu gitu. Bisa kita kemana saja lah gitu. Kan kita juga ada kenal 1-2 orang lah, kita bisa berkunjung ke rumahnya di sana gitu ya, untuk ya siapa tahu kita bisa menyumbangkan satu wacana pemikiran bahwa budaya 3 pilar ini loh yang dimaksud main po ini gitu. Ini loh yang dimaksud Mama, kira-kira seperti itu lah. Terutama untuk masyarakat awam. Kalau masyarakat yang ini mah, bahkan saya juga ini ngobrol ini sebutnya untuk kalangan tertentu dianggapnya nyawanan itu. Tapi sebagai suara publik masyarakat umum yang jadi gini Pak, ini ya. Jadi gini. Saya punya teman kan Pak Neni namanya. Pak Neni itu bapaknya itu dia punya paburon gitu. Main po. Ya silat. Namanya siapa lupa lagi, Pak Sugandi kalau nggak salah. Udah tua, udah nggak bisa inilah tidur terus di apa udah berbaring itu udah diinfus gitu kan. Nah ceritanya Pak Neni itu ngajak saya kan ke rumahnya itu. Terus saya kan diperkenalkan di Pak Yama gitu. Jadi tidur ini yang ngobrol. Nah dalam satu fase obrolan itu saya lihat ada di dinding kamarnya itu nama Pak Guronawan, bukan ada Pak Gurona gitu ya. Nah, dan saya ngomong itu, dia langsung apa? Saya cerita sedikit tentang itu sejarah ini. Dia langsung bangkit duduk dari awal tidur. Merasa ini ya. Oh semangat gitu. Karena saya bicara nyentilnya tadi dari sejarah itu. Berarti dia, oh ini siapa? Tahu sejarah itu kan gitu. Kan gitu Pak. Ya Pak ini. Bangkit ya. Kalau nggak dipotong lanjut terus ini bisa jadi panjang dia. Maksud saya gini, mudah-mudahan kita bisa berkembang ke episode 2, episode 3 akhirnya. Tapi kita ngomongin yang 3 pilar ini Pak, dengan mudah-mudahan nih kalau ada narasumber yang nonton bisa kita ngobrol di segmen berikut durang-durang ini. Oke lah kita tutup aja ya. Terima kasih untuk bisa menyimak obrolan ini. Ya mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan tentang main po, mamaus dan ngaos ini yang dimaksud dengan 3 pilar yang kita tahu. Kita punya Perda nomor 10 tahun 2020 walaupun isi detailnya juga saya masih lupa ingat itu. Mudah-mudahan ini bisa menambah wacana baru lah ya. Terus dan mudah-mudahan juga para pelaku seni, pelaku budaya di Cianjur kita suatu saat bisa ngobrol bareng seperti ini, dan intinya mah mudah-mudahan juga bisa mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat Cianjur tentang 3 pilar tadi ya. Jadi nggak mau mulai
budaya orang sorangan ya, gitu. betul. Ada jadi orang teh Menko gitu. Kamu mulai baru kamu betul. mulai. Jadi kita teh tujuan nama supaya kata ayana karena sama kuat. Oke, oke. Nah, kata ayana karena sama kuatna. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tersesat tanpa arah pasti, dalam gelap tak tahu jalan kembali. Rindu menyelimuti setiap jejakku, ingin ku tatap wajahmu sekadar satu waktu. Ketika tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, aku cemburu pada mereka yang bisa lihat indahmu setiap hari. Apa yang ku beri tak sepadan dengan rindu yang terus membanjir. Setiap malam terbayang wajahmu, dan aku di sini menunggu ada kamu. Berjalan sendiri tanpamu di sisiku, rindu ini tak pernah mau berlalu, selalu hadir dalam mimpi-mimpiku, seolah tak ingin pergi begitu. Ketika tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, aku cemburu pada mereka yang bisa lihat indahmu setiap hari. Ketika tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, aku cemburu pada mereka yang bisa lihat indahmu setiap hari.